Oke, saya rasa nggak ada yang perlu ditepuk tangan kan? Dan tidak ada yang perlu diketawakan. Karena hari ini kita akan membahas tentang Angeline. Dimana kita tahu bahwa Angeline pada hari ini sudah dimakamkan di Banyuwangi tadi malam. Tadi malam sudah dimakamkan di Banyuwangi. Dan Angeline adalah sebuah kasus yang menurut saya sangat amat luar biasa. Belakangan ini saya melihat banyak sekali kasus-kasus yang tentang kekerasan terhadap anak gitu. Tapi kasus Angeline ini menyeruak begitu luar biasanya hingga sampai banyak sekali orang-orang yang berempati dengan kasus Angeline. Kemarin saya membuat video di YouTube saya sebenarnya. Karena saya melihat, nah ini mungkin saya sedikit beda pandangan. Karena kemarin saya melihat ada beberapa teman-teman artis yang turut berduka cita, bikin lagu, nyanyi, dan sebagainya. Turut berduka cita untuk Angeline yang menurut saya tidak ada gunanya sama sekali. Jadi? Karena Angeline sudah tidak ada. Anda membuat lagu buat Angeline, gunanya apa? Angeline-nya sudah tidak ada. Yang mau saya tanya adalah, apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang bisa melakukan pembunuhan lebih kejam dibandingkan seekor hewan? Itu yang harus kita tanya. Yang harus kita tanya adalah, bagaimana nanti pemerintah kita atau kepolisian kita mencanangkan hukuman untuk orang yang melakukan pembunuhan yang sangat amat kejam. Kalau kita berani, pemerintah kita berani loh mencanangkan hukuman mati terhadap pengedar narkoba. Ya kan, walaupun protes dari sana sini, tapi pengedar narkoba akhirnya dihukum mati. Bagaimana kalau seorang anak bocah berusia 8 tahun wanita dibunuh, lalu dikubur dalam keadaan seperti itu memeluk sebuah boneka? Apa yang terjadi kalau mereka hanya dihukum penjara dan keluar setelah itu? Apa yang terjadi? Tapi itu pasti balik lagi ke masyarakat. Dan kita juga membuat survei. Jadi nanti saya akan nge-tweet, Anda silahkan cek di Twitter saya. Yang ada link yang bisa Anda klik, dan survei ini nanti akan kita tayangkan di belakang. Jadi survei ini adalah tentang apa sih menurut Anda, penonton yang ada di rumah, tentang hukuman yang pantas untuk pelaku pembunuhan seperti kasus-kasus Angeline. Jadi di sana ada pilihan seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, dan yang satu lagi mungkin mengikuti hukuman yang berlaku. Dan bisa saja hukuman yang berlaku mungkin akhirnya setelah 5 tahun dilepaskan. Setimpal ya. Makanya, tapi kan kita nggak pernah tahu kan. Jadi kita membuat survei tersebut. Sampai sekarang sekitar 70% orang yang mengisi survei, sudah sekitar 600 orang mengatakan hukuman mati. Tapi silakan, surveinya akan terus kita lanjutkan. Jadi akan kita lihat bagaimana hasil surveinya nanti. Di setiap segmen akan kita lihat. Ada hasil sementaranya. Kita bisa lihat hasil sementaranya. Ada hasil sementaranya. Ini adalah survei yang kita lihat bahwa hukuman matinya ada 467 orang mengatakan hukuman mati, 135 orang mengatakan penjara seumur hidup, dan 80 orang ikut hukum berlaku. Berarti sampai detik ini masih paling tinggi mereka mengatakan hukuman mati. Mungkin karena perilaku yang amat sadis sekali yang dilakukan terhadap bocah berusia 8 tahun tersebut. Dan itu akan kita update terus. Anda silakan visit ke Twitter saya, ada link untuk mengikuti survei tersebut. Jadi kita update terus, kita akan lihat. Nah, Angeline ini ternyata setelah kita pelajari, di sekolah itu sudah menunjukkan tanda-tanda. Ya, yang seperti tampilannya lusuh. Betul. Dia bau. Penuh kotoran ayam. Betul, dan dia bau sampai dijauhi oleh teman-temannya. Yang tadinya juga katanya ceria terus jadi pemurung. Betul, setelah kematian ayah angkatnya dia jadi pemurung, dan ini ternyata sudah tercium oleh sekolahnya sendiri. Dan itu sudah tahu oleh kepala sekolahnya. Jadi kita akan langsung mengundang, kita mau tanya seperti apa sih perubahan tersebut, dan kalau bau tuh bau seperti apa sih? Saya jadi penasaran soalnya. Jadi langsung saja, ini adalah Iketut Ruta, Kepala SDN 12 Sanur, yang benar-benar mengetahui keadaan Angeline semasa hidupnya. Apa kabar, Pak? Silakan. Baik. Mungkin kita langsung aja. Sedekat apa sih Pak Ketut dengan Angeline sendiri sebenarnya? Saya sedekat apapun, memang saya sebagai kepala sekolah ya, dengan anak-anak itu memang dekat ya. Tetapi tentang si Angeline, sesuai dengan informasi dari wali kelasnya,
bahwa si Angelin itu anaknya pendiam, sering murung di dalam kelas, bahkan sering tidur ya. Nah ini yang pernah kami pergoki, dia terlambat datang sekolah. Yang kami tanyakan, kamu tinggal di mana? Dia jawab, di Jalan Sedap Malam. Itu pun setelah kami bertanya itu lebih dari 4 kali baru dijawab. Dijawabnya begitu pun tidak dengan tegas, katakanlah begitu, dengan lemah. Menutupi sesuatu. Iya, gitu. dia menutupi segalanya gitu. Setelah dia mengatakan di Jalan Sedap Malam, saya tanya lagi, kamu tidak diantar oleh orang tua? Berkali-kali lah juga pertanyaan itulah, dijawab tidak. Ya. Tidak itu berarti jalan kaki ya? Ntar dulu bang, ya. Setelah itu tanya lagi, kamu naik sepeda? Tidak. Lalu jalan kaki. Waduh. Berapa memangnya jauh jaraknya? Jauh jarak antara rumah tempatnya Angelin ke SD Negeri 12 Sanur kurang lebih 2 km bang. Jadi berapa lama itu kalau anak kecil jalan? Kalau anak kecil itu menempuh jarak itu ya boleh dikatakan 1 jam lah. 1 jaman? Iya boleh. Oke. Anak perempuan umur 8 jalan sendiri dari rumah ke sekolah. Iya benar. Wow. Tapi apakah pihak sekolah tahu kalau Angelin itu anak angkat pada saat itu? Dari pihak sekolah sebenarnya tidak. Kebetulan juga kami yang menerima pendaftarannya itu, ya. Dia si Ibu Margaret ini datang ke sekolah menghadap kepada saya selaku pimpinan dengan ingin mendaftarkan anaknya sekolah. Setelah saya isi belangko formulir pendaftaran itu, karena dia tidak membawa akte kelahiran, ya, namanya siapa? Nah, dikasih tahu namanya Angelin Margaret Megawe. Jenis kelamin ya perempuan kan. Nah, tanggal lahir itu saya lupa tanggal berapa itu. Sudah itu alamat dan seterusnya. Nah, jadi tidak ada informasi. Setelah itu ya ada berikutnya itu ada ayah kandung, ibu kandung. Saya tanya ayah kandungnya siapa? Tidak ada. Nah, saya berpikiran di sana waktu itu ya, oh tidak punya ayah kandung berarti anak ini boleh dikatakan haram lah. Itu dalam pikiran saya loh. Oke. Iya, dalam tidak tahu pikiran saya. Iya, apa tidak tahu. saya tidak mau meneruskan itu. Lalu nama ibu siapa? Saya kira itu anak kandung kan. Saya isi dia bilang namanya Bu Margaret CH Megawe. Ya, saya tulis itu. Nah, demikian. Terus selanjutnya agamanya, ya agama di sana Kristen Protestan. Nah, demikian waktu pendaftarannya. Jadi tidak ada informasi ya itunya ya? Tidak ada, kami tidak mengetahui bahwa si Angelin ini apakah anak kandung atau anak angkat, kami tidak tahu. Nah, soal yang tadi itu Pak, yang akhirnya kan balik lagi ke soal Angelin ke sekolah, Iya. jalan kaki kan. Iya. Bapak sempat menawarkan Angelin untuk diantar jemput. Ini waktu itu ya, waktu dia bilang jalan kaki itu, saya menawarkan diri. Nanti kalau bagaimana kalau bapak yang antar jemput kamu, ya? Itu dia untuk menjawab pertanyaan itu lama kan, dan dia menatapi wajah saya, ya, dia menatapi wajah saya. Saya berpikir, loh anak ini sepertinya orang tuanya ini ada di dalam keluarga yang kurang mampu. Nah begitu. Bagaimana kalau bapak yang mengantar jemput kamu? Nah itu lama sekali. Kemudian dia jawab, nanti dimarah mama. Nanti dimarahin mama? Iya. Dari